dilarang keluar masuk ruang karantina. 14. Peserta hanya diperbolehkan sholat di ruang yang sudah disediakan. 15. Pada saat jam makan siang, pembimbing setiap pangkalan diperbolehkan mengantarkan makanan ke bagian K3 rongga perawatan keluarga. Pelaksanaan PK praktek. 1. Setelah briefing, tim PK memasuki ruang karantina. Yang kedua, saat memasuki ruang praktek, peserta diundi untuk menentukan narator, pelaku, pasien, dan teori. 3. Panitia menyediakan 2 jenis soal praktek di dalam 4 amplop yang berbeda. Materi soal praktek sesuai dengan buku pedoman perawatan keluarga terbitan tahun 1997 dengan penambahan APD, yaitu meliputi untuk media, mengukur suhu, atau mengganti alat ukur bila tidak ada pasien. Untuk Mira, membantu pasien BAB atau BAK di tempat tidur, atau mengganti alat tenun bila pasien di tempat tidur. Praktek sesuai dengan yang disimulasikan saat FM. Salah satu peserta memilih 1 dari 4 amplop yang telah disediakan. 9. Peserta diberi waktu 1 menit untuk mengambil peralatan. Waktu dimulai saat peserta mengatakan siap. Peserta dianggap selesai setelah mengatakan siap selesai. Peserta diberi waktu maksimal 10 menit untuk melaksanakan praktek. Apabila selesai melebihi batas waktu, akan dihentikan dan dinilai seadanya. 14. Peserta diizinkan mengajukan protes sebelum penandatanganan grade nilai dengan batasan waktu paling lama 3 menit. Apabila grade nilai sudah ditandatangani peserta, tidak berhak mengajukan protes. Ketika protes berlangsung, 2 dari 4 peserta wajib membereskan peralatan. 17. Selesai lomba, peserta dipersilakan meninggalkan ruangan. Dengan PK praktek. Jumlah soal adalah 15 soal pilihan ganda untuk Mira dan Madia. Materi soal teori meliputi materi soal langkah-langkah perawatan. 2. Keefisienan penggunaan alat-alat. 3. Kesamaan antara pelaku dan narator. 4. Ketepatan pengisian kartu. Soal bersamaan dengan siapnya peserta praktek. Waktu saya mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta nomor 2 lomba perawatan keluarga akan melakukan perawatan kepada pasien dengan
Lalu yang terakhir adalah menggunakan sarung tangan. Setelah itu, pelaku dapat merawat pasien sesuai dengan kasus yang diterima. Setelah selesai melakukan perawatan kepada pasien, pelaku dapat melepas perlengkapannya. Pertama adalah dengan melepas sarung tangan, melepas masker, dan yang terakhir celemek. Setelah itu, pelaku dapat mencuci tangan kembali. Pencucian tangan dilakukan dengan cara membasahi tangan, menyapu, menggosok telapak tangan, punggung tangan, selang jari, ibu jari, ujung jari, pergelangan, dan kemudian membasuhnya. Kemudian pelaku dapat merapikan kembali alat-alat yang digunakan. Kami telah selesai melakukan perawatan kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Saya akan mengevaluasi yang pertama dari peserta dilarang membuka peserta masih mengambil perawatan yang tertinggal padahal waktu sudah selesai. Sudah tertulis membuka sebelum waktu dimulai. Terus peserta lupa meletakkan serban di sebelah baskom. Apakah dapat diterima? Kami terima. Baik. Baik, peserta dipersilakan menjawab. Ya, itulah urutan kerja kalian nanti pada saat lomba. Jadi pada saat evaluasi, jelas tadi dievaluasi sama juri. Apa yang salah? Dia tidak mengeringkan tangan ketika dia mencuci tangan. Dievaluasi kan? Nah, peserta menyadari itu tidak dilakukan dan dia menerima kesalahannya itu. Contohnya seperti itu. Memang tadi tidak sempurna, itu sengaja kita setting agar karena memang situasinya seperti itu seringkali. Ya, jadi biar teman-teman, ya adik-adik sekalian itu tahu, oh gitu. Dan tadi soalnya kenapa kita tidak bongkar, tidak kita bedah, karena nanti yang melakukannya kalian semua, bukan si simulator ini. Makanya saya tutup sampai sekarang. Saya mau tanya durasinya yang merekam dari awal sampai akhir berapa lama? 7 menit. 7 menit lewat. Itu dari awal dia masuk. Dari mulai dia menyatakan siap. Berarti bukan dari dia menyatakan siap. 10 menit itu dimulai ketika dia menyatakan siap. 7 menit berarti masuk yang nyari peralatan 1 menit itu ya. Kemudian baca salah 1 menit gitu kan. Nah, kalau waktu 10 menit kalian gunakan dengan efisien, urutan kerjanya seperti tadi, ditambah dengan pelaksanaan
pelaksanaan saya pikir cukup. Ya, cukup buat teman-teman melakukan kegiatan yang dimana apa? Kasusnya apa tadi? Mengukur suhu dan menata tempat tidur dengan tanpa pasien. Ingat, mengukur suhunya di tiga tempat. Tapi saya kasih bocoran, kalau nanti dapat kasus mengukur suhu, jangan setiap kali mau mengukur suhu selesai di ketiak, sebelumnya cuci tangan, selesai di ketiak cuci tangan lagi, kemudian mau ke bagian mulut cuci tangan, nggak usah gitu, hanya sekali aja tadi, sesuai simulasi yang dilakukan di awal dan di akhir mencuci tangannya. Walaupun 3 lokasi, tapi lakukan dalam satu kegiatan. Yang penting termometernya dibersihkan. Paham? Dan mencuci tangannya tidak menggunakan air. Seperti simulasi yang tadi. Tidak menggunakan air beneran. Sesuai dengan simulasi yang ada. Gambarannya seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir. Pertama, seringkali kalau kita gunakan air, ruangan jadi kotor dan becek, sudah pasti. Dan nilai kalian pun tidak bisa sempurna. Tadi kan ada nilai kebersihan ya kan? Kerapian dan kebersihan. Gak pernah ada yang dapat sempurna. Karena udah pasti berantakan. Jadi kita coba aja tanpa air masih bisa nggak rapi dan bersih seperti ini. Mereka selesai, ya minimal seperti inilah. Semua peralatannya sudah kembali ke sana. Ya, kemudian di Wira apa kasusnya? Merapikan tempat tidur dengan klien di atas tempat tidur dan BHBB, maka cukup. Kalau efisien waktunya, caranya pegangin lebih dari cukup. Ada pertanyaan? Silakan, yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Bekasi. Kalau tadi kan si sang narator gak bantuin dalam cuci tangan dan segalanya ya Pak? Ya. Kalau misalkan sekolah saya pengen naratornya bantu itu boleh apa enggak? Terus misalkan waktunya udah melebihi 10 menit, tindakan jurinya itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan yang pertama terserah sekolahnya. Tapi yang pasti kami juri punya grade, aturan yang ada. Kalau itu semua dibocorin, namanya bukan grade lagi, ya. Namanya bukan rahasia lagi. Penilaiannya, yang pasti itu ada dalam penilaian juri. Boleh atau tidak bolehnya, terserah teman-teman sekalian melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau waktu 10 menit sudah selesai, maka asisten juri atau yang memegang waktu akan memberitahukan waktu Anda telah habis. Stop di situ. Dan saya pun akan menghentikan penilaian saya di ketika asisten juri menyatakan sudah 10 menit. Saya garis bawahnya, saya coret. Saya jumlah nilai yang ada. Ala kadarnya. Apa yang telah dilakukan oleh teman-teman, saya akan nilai, saya akan jumlah, saya akan totalkan. Itulah nilai akhirnya. Jelas ya? Berarti nggak ada diskualifikasi? Tidak ada diskualifikasi kecuali tadi apa? Nyontek. Ya? Terus apa lagi? Yang didiskualifikasi tadi? Bawa jam tangan atau pengukur waktu. Ya, kecuali aturan-aturan yang tadi tidak ada diskualifikasi jika waktu habis, tapi pekerjaan belum selesai atau belum kelar. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ingat, gunakan buku yang diterbitkan oleh PMI pusat, apapun itu, ya.
Tahun 97 boleh. Saya malah punya yang terbitan tahun 95. Tahun 86. Sama isinya. Ya, nggak perlu khawatir. Yang berubah itu hanya apa? Sampulnya. Sama bahasa-bahasa medisnya mulai dihilangkan atau dijabarkan, disederhanakan, itu aja, tapi secara keseluruhan isinya sama. Terbitan yang terakhir, buku perawatan kedaruratan di rumah yang diterbitkan tahun 2011 itu pun boleh. Bab 3 khususnya di perawatan, di persiapan perawatan. Itu di situ ada maksud dan tujuan, ada perlengkapan, karena memang kami atau saya sama teman-teman menyusun buku itu untuk mempermudah adik-adik sebetulnya. Dan kemarin baru selesai revisi, kita revisi lagi buku itu, insya Allah tahun ini terbit. Nanti baru kemarin saya menyusun khusus untuk PMR sesuai dengan levelnya, level A, level B, level C. Bukunya ada tersendiri masing-masing. Untuk KSR pun begitu. Saya buat level A, level B, level C. Untuk orang umum ada juga, pakai level juga. Level A, level B, level C. Buku perawatan keluarga dan buku pertolongan pertama yang baru nanti seperti itu. Jadi banyak bukunya dan sesuai dengan tingkatannya, nggak sama nanti. Itu sudah jadi. Kemarin selesai, saya terakhir sama teman-teman sama tim nyusun di Solo terakhir. Sekarang sedang editing dan proses pencetakan. Jadi tunggu aja nanti. Nah, sementara nunggu, kita gunakan buku yang lama sebagai apa? Sebagai bahan untuk belajar. Untuk belajar. Isinya sama. Saya nggak bikin ribet, nggak bikin itu. Hanya saya jelaskan aja. Karena kalian PMR itu adalah penyuluh, ya, mengajarkan orang banyak, memberitahu orang umum. Ini loh perawatan keluarga. Kalau melakukan cuci tangan, maksud dan tujuannya tuh ini, peralatannya ini. Jadi ketika kalian melakukan di rumah, nggak perlu lagi kalian tuh susah-susah nyari peralatan yang nggak ada di rumah, yang ada di rumah semua. Nah, tujuannya seperti itu. Kenapa kalian diwajibkan untuk menyebutkan tujuan dan peralatannya agar kalian paham, mengerti apa yang kalian lakukan. 35. Tidak ada kompres. Tidak ada kompres. Sesuai kasus, saya nggak mau mengada-ngada. Menata atau mengganti alat tenun tanpa klien di atasnya. Berarti nanti yang jadi klien duduk manis di bawah. Senderan, lihat temennya kerja. Kalau dapatnya kasus itu. Tapi satu lagi mengukur suhu, tentu dia yang jadi klien atau dia yang diukur. Dia harus tidur di atas. Paham ya? Jadi untuk Cimadia ada dua kemungkinan tuh. Dapat kasus yang mana nih? Kalau menata tempat tidur kan tanpa klien. Jadi korbannya duduk manis di bawah. Tidak di atas tempat tidur. Tapi kalau dapat kasus yang mengukur suhu di ketiak, di mulut dan di dubur, maka kliennya ada di atas tempat tidur. Itu. Tapi kalau di Wira sama kasusnya. BAB dia harus di atas tempat tidur. Mengganti alat tenun juga dia harus ada di atas tempat tidur. Kamu mau tanya apa? Tidak. Tadi contohnya seperti apa? Kan saya bilang, apa yang disimulasikan itulah yang harusnya kalian lakukan besok. Tidak lebih tidak kurang ya, kerangkanya seperti tadi. Ya, kalau itu kalian lakukan, insya Allah grid nilainya dari atas sampai bawah penuh. Ya, tadi yang minus atau yang kurang hanya pelaksanaan kasusnya aja, ya nggak?
Berhenti sampai di kasus saja kan? Kemudian langsung selesai kan? Karena kalau saya jabarin kasusnya juga, ntar sama bingung. Ntar disangkanya kalian harus melakukan itu. Nah, ini kerangka yang harus kalian lakukan tadi aja itu. Di rekaman kalian lihat lagi susunannya kayak apa. Silakan. Ada lagi ketiak dan di mulut. Jangan pikir, nah, makanya saya bilang kalian harus tahu dan ngerti alat. Yang dianus itu dia bentuknya kayak gini nih, lurus, tapi lebih kecil. Hah? Bukan, tetap gelas, tapi kecil. Ini masih besar. Dia kecil dan bentuknya sama panjang. Kalau yang termometer air raksa biasa itu kan di pangkalnya kecil, kesininya melebar kan? Itu yang di ketiak dan di mulut kan? Kalau di anus nggak kayak gitu, keasikan ntar yang diperiksa. Kemudian, ya kan? Tidak, dia tuh seperti ini dia tuh, dia lurus, kecil. Jadi nggak juga sebetulnya saya mau menghilangkan yang di anus itu, tapi saya melihat tetangga saya itu banyak sekali kasus yang pada saat bayinya, kan kalau bayi di tangan ribet, di mulut ribet, cuma di anus yang bisa dipegang kakinya. Nah, kalau kalian PMR punya ilmu itu, kalian bisa tularin tuh sama keluarga yang lain, kasih tahu gitu loh minimal. Maksudnya itu. Jadi udahlah, gak usah diulangin, biarin aja. Menggunakan termometer yang sama, biarinlah. Yang penting caranya kalian tahu. Dan nanti termometernya bisa menyesuaikan, tinggal beli aja termometer khusus untuk anus. Kayak gitu. Terus apa lagi? Ya. Apanya? Nggak boleh. Iya. Hah? Kan tadi banyak aturannya. Coba jelasin. Jadi buat mereka benar-benar kayak tahun kemarin isolasi. Jadi ada poin lain. Nanti disediakan ada bisa gambar deh. Kecuali aturan untuk lomba event yang berikutnya misalkan. Sekarang pun sebenarnya kalau diskusi bisa, artinya begini. Ketika kalian mau merekam tindakan kalian, boleh dilakukan asal panitia yang melakukan. Artinya kalian minta tolong sama panitia, tolong dong rekamin. Nanti panitia punya orang khusus untuk merekam. Dan itu pun jika